Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita masih bisa diberikan berbagai kenikmatannya olehnya. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertanam dalam diri kita. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, di mana beliau adalah Nabi yang terakhir diutus ke dalam permukaan bumi ini sebagai suri toladan dan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Adapun pembahasan kami dari tugas bimbingan konseling anak dan remaja tentang tema keluarga dan teman sebaya, relasi orang tua dan anak dalam keluarga, persahabatan dan pacaran, contoh kasus perceraian dan bullying. Adapun nama-nama kelompok dari kami yang akan membacakan beberapa pembahasan materi selaku moderator saya sendiri, kemudian yang membacakan slide pertama dan kedua atas nama Ainul Hamim, kemudian slide ketiga dan keempat atas nama Nurul Fajriya Faisal, kemudian yang ke slide ke-5 dan 6 dibacakan oleh Inas Waida Najda, kemudian slide ke-7 Nikma Nur Ramadhani, kemudian slide ke-8 Nur Khalifah. Kepada setiap pemateri kami persilakan. A. Relasi orang tua dan anak. Anak merupakan anugerah terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Relasi orang tua adalah suatu hubungan timbal balik yang terjalin antara orang tua dengan anaknya, yang dapat dilihat dari beberapa aspek atau karakteristik, yaitu kepercayaan antara orang tua dan anak, kesediaan berkomunikasi yang meliputi keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan, serta dengan adanya kepuasan terhadap kontrol yang dilakukan oleh orang tua. Peran orang tua sangat penting karena mempengaruhi kepribadian anak ke depannya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak usia remaja. Perannya untuk membangun relasi hubungan yang baik sangat dibutuhkan. B. Hubungan ideal antara orang tua dan anak. Anak merupakan anugerah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Seorang anak pasti membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setiap orang tua selalu berusaha sekeras mungkin untuk anak kesayangannya agar memiliki masa depan yang cerah. Tak ada hubungan yang tak dapat berjalan dengan baik tanpa diusahakan, termasuk hubungan orang tua dan anak. Tak dipungkiri, banyak anak dan orang tua yang merasa tidak terkoneksi meskipun tinggal di dalam rumah yang sama selama bertahun-tahun. Saat anak beranjak dewasa dan mulai mandiri, hubungan pun kian menjauh, bahkan tak berkomunikasi sama sekali. Sebagai orang tua, perlu membuat pertemuan menjadi berkualitas, saling mendukung dan memiliki satu sama lain. Hal tersebut tak muncul begitu saja, akan tetapi perlu diajarkan, dibiasakan, dan diusahakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, makan bersama. Yang kedua, bisa dengan bercerita. Dan yang ketiga, berpelukan sebelum tidur. Baik, selanjutnya ada pola pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam sebagai bentuk relasi orang tua terhadap anak untuk membentuk pemahaman dan perilaku anak. Pendidikan anak menurut pandangan Islam yang harus dilakukan dalam keluarga adalah dengan menggunakan beberapa pola pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan agama, dalam keluarga dapat menggunakan pola atau metode pendidikan Qur'ani yang dapat dilakukan dalam pendidikan agama dalam keluarga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu didikan keteladanan, yaitu didikan keteladanan adalah suatu pola atau pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, ada pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga,
didikan dengan nasihat. Yang keempat, mendidik dengan perhatian. Yang kelima itu ada mendidik dengan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya persahabatan dan pacaran. Persahabatan. Remaja dengan persahabatan berkualitas tinggi mungkin memiliki kepercayaan tinggi dan sebaliknya. Remaja dengan berkualitas persahabatan rendah mungkin memiliki kepercayaan yang rendah. Tetapi ada orang yang memiliki hubungan dekat tetapi tidak percaya pada orang lain. Sebagai makhluk sosial, remaja akan selalu mengadakan kontak dengan orang lain. Penyesuaian pribadi dengan sosial remaja ditekankan dalam lingkup teman sebaya. Teman memainkan peran penting dalam membentuk kesejahteraan serta perkembangan anak remaja. Kelompok teman sebaya merupakan lingkup sosial pertama dengan remaja. Kemudian persahabatan merupakan hubungan antara individu yang ditandai dengan keakraban, saling percaya, menerima satu sama lain, mau berbagi perasaan, pemikiran, dan pengalaman, serta kadang-kadang remaja melakukan aktivitas bersama. Baik, langsung saja. Seseorang yang menjalin persahabatan tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan bersama dengan sahabat-sahabatnya seperti pembicaraan yang mendalam, pemberian pertolongan satu sama lain, serta sejumlah kegiatan bersama yaitu makan bersama, menonton film, berbelanja, dan berolahraga. Parley 1996. Kualitas persahabatan juga memiliki pengaruh langsung dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karena dengan mengurangi rasa malu serta isolasi dari Brand 2002. Seseorang yang terlibat dalam kualitas persahabatan yang tinggi akan cenderung untuk saling berbagi, saling percaya, saling terbuka, dan saling mendukung terhadap stimulus sebagai perwujudan karakter temperamen Eisen dalam Surya Brata 2003 juga mengungkapkan bahwa tipe kepribadian introvert ekstrovert menggambarkan keunikan individu dalam bertingkah laku, fisik, dan intelektual individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. 2. Pacaran. Pacaran juga berperan penting dalam menghadapi remaja menurut Rex Soprojo 2000. Berpacaran merupakan suatu hubungan yang tumbuh di antara laki-laki dan perempuan menuju kedewasaan. Pacaran merupakan masa pencarian pasangan, penjajahan, dan pemahaman akan berbagai sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disebut pula sebagai masa penjajahan ketika masing-masing pihak mencoba untuk saling mengerti kepribadian pasangannya. Hal ini terjadi sebelum mereka melanjutkan hubungan yang lebih lanjut ke jenjang pernikahan, atau Arman 1994. Pacaran merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai perasaan ketertarikan dan keintiman untuk mencapai pasangan, pemahaman bersama, dan saling mengerti kepribadian pasangannya yang dapat diketahui melalui pengukuran angka pacaran. Contoh kasus perceraian dan bullying. 1. Contoh kasus perceraian. Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama, atau talak karena sudah tidak ada lagi ketertarikan, saling percaya, dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Dalam penelitian Priyana 2011 menyatakan bahwa psikologi menunjukkan bahwa suatu perubahan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan mental baik normal maupun abnormal dan mencakup beberapa aspek seperti sikap, karakter, temperamen, rasionalitas, stabilitas, emosional, dan sosialitas. Ada beberapa alasan dalam perceraian. Alasan perceraian dapat pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Sudah tidak cocok. 2. Salah satu pihak selingkuh. 3. Suami tidak memberi nafkah atau lahir dan batin dalam jangka waktu lama. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di antara terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Bullying dibagi menjadi dua, yaitu bullying verbal. Kekerasan verbal adalah untuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Yang kedua yaitu bullying rasional. Penindasan rasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran suatu tindakan menyingkirkan adalah alat penindasan yang terkuat. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami, tugas bimbingan konseling anak dan remaja. Semoga yang menyampaikan dan yang mendengarkan bisa dipahami. Sekian dari kelompok kami. Sekian dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.